Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 416 sampai bab 420. Di channel novel Donghua. Bab 416, Hewan Peliharaan Jiwa Baru, Roh Angin yang Mengikat bagian 1. Jiwa Cumu dan Binding Wind Spirit sudah sedikit terhubung. Jadi, ketika jiwa Binding Wind Spirit tumbuh, Cumu hanya bisa melihat perubahan pada Binding Wind Spirit dari luar. Dari fase ke-8 hingga fase ke-9, tipe tubuh roh angin pengikat hampir tidak mengalami perubahan. Namun Cumu masih dapat merasakan dengan jelas bahwa angin keruh yang menjaganya sedang berubah. Angin keruh hitam itu tampak seperti sedang disaring secara bertahap, perlahan-lahan memperlihatkan perak misterius. Angin tersebut aslinya tidak memiliki warna, namun saat angin berputar di sekitar tubuh roh angin yang mengikat, akan muncul kilatan cahaya yang muncul, penuh dengan kekuatan misterius. Proses perubahannya sangat cepat, tetapi yang membuat Cumu semakin bingung adalah, setelah roh angin pengikat selesai berubah, ia terus tumbuh dan dengan cepat mencapai tahap ke-9. Tahap ketiga. Tahap ke-9 tahap ketiga roh angin pengikat, pangkat raja kelas menengah. Roh angin pengikat hanya membutuhkan sedikit nyanyian untuk menciptakan teknik tipe angin tingkat ke-9 yang mengerikan, jadi kekuatannya pasti mengalami peningkatan yang sangat besar. Setelah pembilasan cairan ingatan, jiwa roh angin pengikat seharusnya sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Namun, peningkatan ini tidak menyebabkan perubahan apapun pada tubuh roh angin pengikat. Agaknya, dalam 3 bulan terakhir, emosi roh angin pengikat yang terpendam telah membuatnya terlalu lelah dan menyebabkannya mengalami kemacetan. Sekarang setelah semua emosinya dilepaskan, ia mengalami lompatan besar yang mirip dengan ketika prajurit perang pohon iblismu memecahkan kemacetannya. Beralih dari tahap ke-9 fase ke-8 langsung ke tahap ketiga fase ke-9. Kata Li Tua. Cumu menatap roh angin pengikat ini dengan sangat bingung. Jika roh angin pengikat ini telah mencapai tahap ketiga fase ke-9 sebelumnya, maka iblis angin ganas itu akan mudah ditangani. Tahap ketiga fase ke-9 tidak jauh dari fase ke-10 lagi. Begitu mencapai fase ke-10, roh angin pengikat itu akan berada di jajaran hewan peliharaan jiwa yang benar-benar kuat. Qin Wei. Air matanya jatuh, kekuatannya meningkat, roh angin yang mengikat itu telah mendapatkan kehidupan baru. Setelah berubah dan tumbuh, ia tidak lagi cemberut dan muram. Ia mengeluarkan serangkaian panggilan roh yang jelas dan mengitari Cumu dalam penerbangan. Cumu masih berada di wilayah angin kencang, namun di bawah kendali roh angin yang mengikat, kekuatan angin perlahan menghilang, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi. Qin. Akhirnya, roh angin pengikat mendarat dengan ringan di bahu Cumu dan membisikkan sesuatu dalam bahasanya sendiri. Cumu tidak tahu apa yang dikatakan si kecil itu, jadi dia membangunkan peri udara esnya untuk bertindak sebagai penerjemah baginya. Mendengar apa yang dikatakan roh angin pengikat itu, ia dengan gembira mengeluarkan serangkaian panggilan ke arah Cumu agar menyampaikan kabar baik itu kepadanya sesegera mungkin. Ia ingin bergabung dengan kita. Cumu awalnya bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan secara naluriah bertanya balik. Kau ingin menandatangani perjanjian jiwa denganku? Cumu dengan cepat mengubah pertanyaannya untuk memastikan ini nyata. Pada tahap ke-8 tingkat tinggi, pikiran roh angin pengikat sudah sangat mantap. Begitu mencapai tahap ke-9, menandatangani perjanjian jiwa yang berhasil bahkan lebih tidak mungkin, jadi Cumu tidak punya banyak harapan. Dia tidak pernah menyangka bahwa, setelah mencapai tahap ke-9, roh angin pengikat malah ingin menandatangani perjanjian jiwa dengannya. Roh angin pengikat mengangguk, pupil mata anginnya yang unik tampak lebih jernih dari sebelumnya. Cumu bisa merasakan ketulusan di matanya. Emosi kegembiraan murni mengalir deras ke dalam dada Cumu. Roh angin pengikat mengendalikan jiwanya sendiri. Selama ia bersedia menandatangani fakta jiwa dengannya dan memiliki alasan yang benar untuk menjadi lebih kuat, ia adalah pilihan yang sempurna untuk hewan peliharaan jiwa bagi Cumu. Kekuatan roh angin pengikat itu sudah berada di tingkatan raja menengah tahap ketiga fase ke-9, jadi ia bahkan lebih kuat dari binatang kolam darah ganas milik Shen Yichen yang ia bunuh. Semua yang bertarung untuk menyimak channel novel Donghua dan kehormatan terakhir di tingkat kedua memiliki setidaknya satu raja kelas menengah fase ke-9. Begitu dia menandatangani fakta jiwa dengan roh angin pengikat yang matang ini,
itu berarti bahwa Cumu setidaknya bersaing untuk hadiah kedua. Setahun yang lalu, Cumu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergabung dengan tingkat kedua. Setengah tahun yang lalu, Cumu baru saja melangkah ke tingkat kedua. Setelah memiliki roh angin yang mengikat, Cumu melangkah ke tingkat yang sama dengan Ting Lan, Shen Yichen, Lu Sanli, Wang Xuan, Del. Sebagai anggota unggulan lain dari tingkat kedua. Ini sangat jarang karena Cumu biasanya berusia di tingkat ketiga, tetapi dia sudah bisa bersaing dengan para ahli tingkat kedua. Dan, kekuatan Cumu jauh dari itu. Peluang Cumu mencapai raja kelas menengah tahap ke-9 juga tinggi. Dengan cara ini, Cumu akan memiliki 2 raja kelas menengah tahap ke-9. Dengan formasi ini, dia akan mengejutkan dunia. Wuh! Mo Xie kecil yang tampak menyedihkan berbaring di bahu kiri Cumu. Dia mengeluarkan gumaman lembut namun bahagia, jelas menyambut anggota baru itu. Berdiri di belakang Cumu, mimpi buruk berkulit putih itu mengeluarkan tawa aneh, seakan-akan sekarang ia punya target baru untuk diganggu. Hanya saja, jika roh angin pengikat itu bergabung, ia akan segera menjadi hewan peliharaan jiwa terkuat milik Cumu. Sebelum mimpi buruk putih mencapai tahap ke-9 atau menjadi raja tingkat tinggi, ia hanya akan diganggu oleh roh angin pengikat. Night Thunder Dream Beast tidak menunjukkan tanda-tanda emosinya, hanya melirik dingin ke arah Binding Wind Spirit. Tuan muda, roh angin pengikat ini sudah memiliki bentuk kasar kristal angin tingkat keempat. Kekuatan merusak dari kristal energi angin penghancur itu luar biasa, menempatkannya pada tingkat yang sama dengan es mengkilap. Jika ia dapat sepenuhnya mengendalikan kristal energi angin penghancur, roh angin pengikat itu seharusnya mencapai tingkat raja kelas atas. Karena tingkat raja kelas atas setidaknya 2 tingkat kekuatan di atas tingkat raja kelas menengah, jika ia berhasil menguasai angin penghancur sebelum pertempuran di alam. Tuan muda memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kehormatan tingkat kedua. Di samping itu, Anda juga dapat menghancurkan semua orang bodoh sombong yang menganggap diri mereka yang terkuat. Kata Li Tua dengan emosional. Sebelumnya, Li Tua selalu berharap agar Cumu dapat mencapai kehormatan tingkat ketiga. Bagaimanapun, di usia Cumu, memilih tingkat ketiga adalah pilihan yang paling logis. Yang tidak dapat dipercayai oleh Li Tua adalah, setelah 2 kali latihan yang sangat melelahkan dan berbahaya di luar levelnya, Cumu telah dengan paksa meningkatkan kekuatannya dari tingkat ketiga terkuat ke tingkat kedua terkuat kedua. Begitu kekuatan Mo Xie, Binding Wind Spirit, dan Night Thunder Dream Beast meningkat, Cumu akan langsung melangkah ke tingkat kedua terkuat juga. Li Tua telah menyaksikan peningkatan kekuatan yang dialami Cumu dalam periode ini dan tidak dapat tidak mengagumi, dari lubuk hatinya, kekuatan mental dan tekad Cumu. Kita tidak bisa menandatangani perjanjian jiwa di sini, kau harus tetap masuk ke dalam cincin penangkap jiwaku, kata Cumu. Cincin penangkap jiwa milik Cumu sendiri masih berisi hewan peliharaan jiwa tingkat Raja Semu Muda. Istana Jiwa telah dengan jelas menyatakan bahwa orang hanya dapat membawa 1 hewan peliharaan jiwa keluar. Meskipun roh angin pengikat masuk ke pintu wilayah suci bersamanya, Cumu hanya dapat membawanya kembali keluar dari wilayah suci angin pengikat melalui cincin penangkap jiwa. Roh angin pengikat muda harganya hampir 100 juta, tapi roh angin pengikat tahap ketiga fase ke-9 yang akan menjadi raja kelas atas harganya berkali-kali lipat lagi. Jadi bagaimana mungkin Cumu tidak rela melepaskannya? Qin. Setelah Cumu melepaskan pangkat Raja Semu Muda itu, roh angin pengikat segera mengeluarkan panggilan seolah memberitahu Cumu sesuatu. Yin, Ning sangat membantu menerjemahkannya untuk Cumu. Setelah mendengarnya, mata Cumu hampir jatuh. Kamu menyembunyikan semua inti jiwa dan kristal jiwa dari iblis angin ganas yang telah kita bunuh di suatu tempat. Tanya Cumu. Qin, roh angin pengikat mengangguk. Inti jiwa iblis angin ganas dan kristal jiwa ini awalnya untuk disimpan sebagai makanan dan peningkatan kekuatan. Kenyataannya, dengan fase roh angin pengikat saat ini, itu tidak begitu berguna lagi baginya. Alasan utama roh angin pengikat mengumpulkan adalah untuk melepaskan amarah. Sekarang, itu menjadi hadiah masuk yang sempurna untuk Cumu. Cumu terlebih dahulu membiarkan roh angin pengikat itu sembuh dalam cincin penangkap jiwa dan menunggu hingga sembuh total sebelum menyuruhnya membawa Cumu ke lokasi harta karun.
Yang tidak diduga Cumu adalah roh angin pengikat ini tidak hanya mengumpulkan harta rampasan dari iblis angin ganas, tetapi juga menyimpan harta rampasan dari setiap musuh yang pernah dibunuhnya di sini. Ini berarti ada lebih banyak kristal elemen angin serta barang-barang aneh lainnya. Tuan muda, totalnya hampir 100 juta juga. Anda tidak hanya mendapatkan roh angin pengikat yang matang, tetapi Anda juga tampaknya mendapatkan roh angin pengikat yang masih muda, kata Li Tua. Cumu tersenyum lebar. Sepertinya rasa hormat dan kebaikan yang ditunjukkan Cumu kepada roh angin pengikat di masa lalu akhirnya membuahkan hasil. Cumu dengan cepat mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Meskipun Cumu niscaya akan menghabiskan lebih banyak uang untuk roh angin pengikat di masa mendatang, uang ini setidaknya menyelesaikan banyak masalah Cumu saat ini. Cumu juga tahu bahwa, begitu dia menjadi lebih kuat, dia pasti akan menyelidiki lebih jauh ke dalam sabuk angin penghancur yang misterius di wilayah suci angin pengikat. Cumu benar-benar kembali dengan penuh hadiah kali ini. Menghabiskan waktu sekitar 10 hari, Cumu akhirnya meninggalkan sabuk angin dan mencapai sabuk tanpa angin, menemukan gerbang daerah suci kuno. Cumu telah berada di dalam wilayah itu selama 3 bulan. Ketika dia keluar, para penjaga suci memeriksa cincin penangkap jiwa Cumu. Larangan membunuh dicabut, jadi cincin spasial diizinkan masuk, tetapi penjaga suci masih harus memeriksa, karena cincin spasial dapat menyembunyikan telur hewan peliharaan jiwa. Pemimpin pengawal suci Zuonong melihat Cumu keluar dan menatapnya dengan bingung. Apakah ini ketiga kalinya kamu masuk? Tidak, aku masuk 3 bulan yang lalu, jawab Cumu. Kau tinggal di sana selama 3 bulan, penjaga suci Zuonong berkata dengan jeda yang jelas. Generasi muda yang mampu bertahan di dalam selama sebulan sudah sangat langka. Orang harus tahu bahwa aura di sabuk angin jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang normal. Aura itu merusak tubuh dan kondisi mental seseorang, sehingga perlu perhatian setelah beberapa lama terpapar. Cumu mengangguk. Aku juga ingat bahwa kau pergi 3 bulan lalu untuk melepaskan roh angin pengikat fase ke-8. Bagaimana kau bisa kembali dengan roh angin pengikat fase ke-3 fase ke-9 kali ini? Pemimpin pengawal suci Zuonong selesai memeriksa cincin penangkap jiwa dan bertanya pada Cumu tanpa berkata-kata. Ini, Cumu menggaruk kepalanya dengan canggung, tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi rumit saat ini. Bab 417, Hewan Peliharaan Baru, Roh Angin yang Mengikat Bagian 2. Pelatihan Cumu kali ini memakan waktu 3 bulan penuh. Setelah kembali ke kamarnya, Cumu tidak sabar untuk mulai menandatangani perjanjian jiwa dengan roh angin pengikat ini. Karena roh angin pengikat bersedia menandatangani perjanjian jiwa dengan Cumu, dia tidak perlu membuang energi mental apapun. Dia hanya perlu melantunkan mantra pendek dan perjanjian jiwa segera selesai. Lingkaran cahaya biru persetujuan melayang di atas kepala roh angin pengikat. Di bawah kendali Cumu, lingkaran cahaya itu perlahan menyusut dan menyatu ke dahi roh angin pengikat, melekat pada jiwanya. Setelah tanda perjanjian jiwa tercetak, hubungan yang lemah antara Cumu dan Binding Wind Spirit langsung menjadi kuat. Cumu hanya perlu menggunakan pikirannya dan dia akan dapat merasakan apa yang dipikirkan oleh Binding Wind Spirit. Ini adalah pertama kalinya Cumu menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang sudah dewasa. Jadi dia sengaja memulai perbandingan antara kedua jenis perjanjian jiwa tersebut. Perbedaan yang jelas adalah bahwa pemahaman diam-diam antara roh angin pengikat dan Cumu, karena menandatangani fakta jiwa ketika kecerdasannya sudah matang, tidak begitu intim. Selain itu, bahkan jika roh angin pengikat telah menandatangani fakta jiwa dengan Cumu, ia masih memiliki kesadaran dirinya sendiri, dan berpotensi terbukti sulit dikendalikan oleh Cumu. Misalnya, jika Cumu ingin roh angin pengikat menggunakan teknik tertentu, ia dapat menggunakan teknik yang berbeda sesuai dengan kebiasaan bertarungnya yang lama. Pemahaman diam-diam ini dapat dilatih secara perlahan di masa mendatang, sehingga efeknya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, Cumu tidak begitu memahami teknik roh angin terikat saat ini, jadi untuk periode waktu yang singkat berikutnya. Dia merasa akan lebih baik jika roh angin terikat bertarung secara mandiri. Raja kelas menengah tahap ketiga fase ke-9. Roh angin pengikat mungkin hanya membutuhkan beberapa detik mantra untuk dapat menciptakan teknik tipe angin tingkat ke-9. Haosa, Han.
Setelah jiwa binding Wind Spirit terhubung dengan Cumu, perasaan intim perlahan-lahan berkembang. Meskipun perasaan intim ini akan sedikit melemah karena kecerdasannya yang matang, saat ini, binding Wind Spirit tidak akan menentang perintah Cumu. Masih ada 2 bulan lagi sebelum pertempuran alam. Dalam 2 bulan ini, Cumu sama sekali tidak berencana untuk mengendurkan kekuatannya. Sebelumnya, Ye Qingzi telah menyebutkan kepadanya bahwa dia akan dapat meramu jantung kayu asal untuk prajurit perang pohon iblis yang akan membuatnya tidak akan keracunan saat menyerap racun. Prajurit pohon iblis sangat kuat dalam pertarungan kelompok, dan serangannya sangat sering, tetapi serangannya jelas lemah. Jika bisa memiliki efek racun, itu akan lebih kuat lagi. Kalajengking itu benar-benar sangat membutuhkan racun, jadi Cumu berencana untuk pergi ke daerah Sa di dataran terpencil kuno lagi untuk mengumpulkan racun dari 1000 kalajengking gurun liar. Setelah Cumu kembali ke Istana Jiwa, dia beristirahat di sana selama beberapa hari sebelum menjual semua barang yang diperolehnya. Jumlahnya sesuai dengan rencananya sebelumnya, yaitu 900 juta. Cumu bisa meminta Jia Jing membantunya membeli beberapa item roh tertentu dan meminta Ye Qingzi meramu yang lain. Dalam kasus ini, Cumu hanya perlu meminta Jia Jing membeli bahan-bahan yang diperlukan dan Cumu mungkin tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli semua bahan yang dibutuhkannya. Dengan sisa uang itu, Cumu pasti akan membeli perlengkapan jiwa dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya. Chu Chen, bukankah kau baru saja kembali ke Istana Jiwa beberapa hari yang lalu? Mengapa kau terlihat seperti akan memulai perjalanan panjang lagi? Ting Lan berhasil menemui Cumu dengan susah payah dan akhirnya menyadari bahwa ia akan pergi lagi. Ya, waktunya tidak banyak. Aku mencoba menggunakan sisa waktu untuk meningkatkan kekuatan semua hewan peliharaan jiwaku, kata Cumu. Selain mengumpulkan racun untuk prajurit perang pohon iblisnya, Cumu pergi ke wilayah Sa terutama untuk melihat hewan peliharaan jiwanya yang baru. Roh angin pengikat beraksi dan menggunakan pertarungan untuk mengembangkan kesepahaman diam-diam dengannya. Kemana kau akan pergi kali ini? Tanya Ting Lan. Daerah Sa untuk mengumpulkan racun kalajengking gurun liar, kata Cumu. Apakah kamu kenal dengan tempat itu? Aku tidak sering pergi berlatih, jadi aku selalu merasa bahwa kendaliku terhadap Soul Pet dalam pertarungan sungguhan sangat kurang. Aku ingin menggunakan 2 bulan terakhir untuk pergi berlatih. Bisakah aku bekerja sama denganmu dan pergi ke sana? Kata Ting Lan sambil mengedipkan matanya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan berjiwa bersayap? Pelatihanku kali ini tidak akan terlalu lama, kata Cumu. Ya, lamanya waktu tidaklah penting, itu bisa dianggap sebagai pemanasan untuk kompetisi. Ting Lan menganggukkan kepalanya dan senyum mengembang di wajahnya saat dia berbicara. Kalau begitu, ayo kita pergi. Jarak ke wilayah Sa cukup jauh, jadi jika Ting Lan memiliki hewan peliharaan jiwa tipe sayap, itu akan sangat menghemat waktunya. Kecepatan terbang hewan peliharaan jiwa tipe sayap milik Ting Lan tidak terlalu cepat, jadi demi menghemat waktu. Cumu menukar binatang mimpi guntur malam dan hewan peliharaan jiwa tipe sayap milik Ting Lan di siang hari agar dapat mencapai wilayah Sa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Cumu telah menghabiskan hampir 2 bulan di wilayah Sa dan tahu di mana kalajengking gurun liar paling sering muncul. Karena itu, Cumu tidak ragu untuk pergi ke sana. Kau ingin pergi ke wilayah Hausa? Ting Lan perlahan menyadari ada yang tidak beres jadi dia bertanya pada Cumu dengan suara lembut. Ya, ada beberapa bukit pasir di wilayah Hausa yang dihuni oleh kalajengking gurun liar yang tak terhitung jumlahnya saat aku berlatih di sini. Kali ini, aku ingin melihat apakah aku bisa membiayai mereka sepenuhnya, kata Cumu. Ting Lan awalnya mengira Cumu hanya berkeliaran di dunia membingungkan tingkat 8 biasa. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan berani menyerbu wilayah Hausa yang paling berbahaya? Setelah memahami makna di balik kata-katanya, dia benar-benar telah menghabiskan waktunya terakhir kali di wilayah Hausa. Kau benar-benar gila latihan, gumam Ting Lan. Apa yang kamu katakan? Cumu tidak mendengar apa yang dikatakan Ting Lan. Ia mengira Ting Lan takut pergi ke wilayah Hausa, jadi ia secara khusus meminta untuk mengulangi apa yang dikatakannya. Tidak apa-apa, mari kita sedikit berhati-hati. Ting Lan menghiburnya. Cumu cukup akrab dengan daerah Hausa Region ini. Pada malam hari,
Cumu menunggangi Night Thunder Dream Beast bersama Ting Lan saat mereka melintasi wilayah West Armored Death Scorpions menuju wilayah Wild Desert Scorpion. Mengapa tempat ini kosong? Mengapa tidak ada seekor pun kalajengking gurun liar di sini? Ting Lan mengangkat kening yang anggun sambil mengamati sekelilingnya. Duduklah di sini dan tunggu. Cumu dengan santai duduk bersila dan menunggu dalam diam. Ting Lan menatap Cumu dengan bingung. Melihat bahwa dia telah memejamkan mata dan sedang beristirahat, dia tidak bertanya apa-apa lagi dan diam-diam berdiri di samping Cumu sambil menatap ke kejauhan padang pasir. Tiba-tiba, warna merah menawan menyerupai darah muncul di lanskap. Itulah cahaya matahari terbit. Warna merah terangnya membuat orang-orang merasakan api yang menyala di ujung langit malam. Matahari terbit selalu membawa warna hangat senja sebelum terbit dengan warna yang lebih banyak. Namun, pemandangan di sini berbeda, memungkinkan Ting Lan melihat channel novel Donghua dan gurun berwarna merah darah. Matahari terbit di sini sangat istimewa. Ting Lan segera mendorong Cumu agar dia membuka matanya dan melihat. Cumu tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh, wilayah itu adalah wilayah setan ular gurun racun merah. Itu juga gurun berwarna merah. Ketika matahari terbit menyinari tempat itu, perubahan pencahayaan terjadi karena pasir merah di sana. Inilah alasan mengapa terlihat seperti itu. Ting Lan tidak sering pergi berlatih dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang indah seperti ini. Matanya yang cantik menampilkan sedikit kerinduan saat dia menatap warna-warna itu. Dia mendekat pada dirinya sendiri, mungkinkah tempat ini memiliki matahari terbit yang paling indah? Itu hanya bisa dianggap biasa saja. Ada banyak tempat yang memiliki matahari terbit yang lebih indah dan menakjubkan. Cumu perlahan membuka matanya dan pupil hitamnya memantulkan warna merah menyala karena matahari terbit. Ting Lan menutupinya dan menatap Cumu. Dia merasa bahwa Cumu sering melihat matahari terbit dan hendak bertanya kepadanya. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, pria ini sepertinya menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih di luar sehingga setiap hari dia pasti dapat melihat matahari terbit di berbagai daerah yang berbeda. Bersiaplah, kita akan bertarung. Cumu berdiri di tanah berpasir dan menatap Ting Lan yang masih tergila-gila dengan matahari terbit yang indah. Bersiap, Ting Lan mengalihkan dan menyapukan ke pasir di sekitarnya. Kemudian, dia menemukan bahwa ketika cahaya berwarna merah bersinar di atas tanah berpasir, getaran secara mengejutkan muncul di gundukan pasir yang awalnya sangat tenang. Gundukan pasir itu sangat luas dan orang tidak dapat melihat titik dari sudut manapun. Selain itu, getarannya sama luasnya dengan pasir, menyebabkan Ting Lan merasa seperti ombak lautan. Saat sinar matahari benar-benar bersinar, seluruh daratan berpasir tiba-tiba meletus. Suara-suara gaduh yang tajam terdengar dari bukit pasir dan energi seperti serangga yang sangat besar merasuki bukit pasir. Hal itu menyebabkan seseorang merasakan aura racun yang pekat yang membuat pernapasan menjadi sedikit sulit. Kalajengking gurun liar tidak menyukai kegelapan, tetapi begitu hari terang, makhluk-makhluk ini akan membentuk kelompok untuk bergerak. Ting Lan telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi dia tidak membayangkan bahwa kejadian gurun liar sebanyak ini akan muncul. Kalajengking gurun pembohong ini tampaknya menyebabkan seluruh bukit pasir hampir tertiup angin. Mereka padat dan nyaman dan sangat sulit untuk menemukan ruang kosong di tanah. Begitu banyak. Wajah kecil Ting Lan perlahan memucat. Ia menyapukan dan menemukan bahwa jumlah kalajengking gurun liar fase kemarau ratusan hingga ribuan. Berapa lama mereka harus membunuh? Cumu tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera melafalkan mantra dan membuka perjanjian jiwa yang ke-11, memanggil roh angin pengikat di depannya. Supi, Saesa. Kekuatan angin tak berwujud mulai berputar di sekitar Cumu sebelum perlahan membentuk susunan angin. Ia menyapu semua fase kemunduran dalam jarak 30 meter dari Cumu sebelum melemparkan mereka jauh-jauh. Di tengah susunan angin, sebuah sosok yang dikelilingi oleh angin kencang yang berputar-putar yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Aura tipe angin Raja fase ke-9 dari roh angin pengikat tiba-tiba menyapu keluar. Roh angin pengikat tahap ke-9. Ting Lan baru saja akan memanggil hewan peliharaan jiwa. Namun, setelah dia mengetahui bahwa Cumu telah memanggil roh angin pengikat tahap ketiga tahap ke-9,
wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Tinglan selama ini percaya bahwa Cumu telah menangkap roh angin pengikat muda dan perlahan-lahan akan meningkatkan fase dan tahapannya di masa depan. Dia tidak pernah membayangkan pria ini memiliki roh angin pengikat fase ke-9. Zensa, Xie. Aura Raja Roh Angin Pengikat itu ganas dan kuat. Saat melantunkan mantra, hanya butuh beberapa detik dan ia akan mampu meramu teknik tipe angin tingkat 9. Teknik angin fase ke-9 akan dapat langsung membunuh sekelompok besar kalajengking gurun liar. Jadi, ketika roh angin pengikat melepaskan teknik itu dengan marah, beberapa puluh kalajengking gurun liar yang padat tersapu oleh badai tingkat ke-9 dan dengan mudah tercabik-cabik. Badai tingkat 9 meliputi wilayah seluas beberapa ratus meter saat teknik itu menyapu. Lebih dari 100 kalajengking gurun liar tersapu ke udara dan sebidang tanah kosong yang besar muncul di tanah yang awalnya ditutupi oleh kelompok hewan peliharaan jiwa yang padat. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga Cumu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bab 418, Pembela Alam, Cumu. Tidak peduli berapa banyak kalajengking gurun liar yang ada, di bawah teknik tipe angin roh angin yang mengikat, makhluk-makhluk ini tidak mampu menahan satu pukulan pun. Melihat kawanan kalajengking gurun liar yang tercabik-cabik oleh angin kencang yang bertiup, Cumu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika dia memperoleh roh angin pengikat lebih awal, dia tidak perlu menghabiskan waktu 2 bulan untuk mengumpulkan cukup racun. 9 badai. 9 badai tingkat 8 menyerbu melalui 9 ular liar yang menyerupai pasir. Setiap badai menyapu 4 hingga 5 kalajengking gurun liar, meskipun mereka tidak langsung terbunuh di dalam badai. Itu sudah cukup untuk membuat mereka terluka parah. Gua angin yang kacau. Gua angin hitam mulai membeku di ujung jari roh angin pengikat. Gua itu mulai meluas di depan, mencapai jangkauan beberapa ratus meter. Daerah yang dicakupnya memiliki total 40 kalajengking gurun liar dan dengan susah payah menancapkan capit mereka di tanah untuk menancapkan diri ke tanah berpasir. Namun, kalajengking gurun liar yang sangat dekat dengan gua angin merasa sangat sulit untuk melawan. Dengan cepat, selusin kalajengking gurun liar tersedot ke dalam gua angin. Tubuh mereka yang tebal dan tajam hancur berkeping-keping, menyebabkan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Bau busuk yang pekat dari ras kalajengking menyebar ke udara dan mulai bercampur dengan udara berdarah yang menggantung rendah. Tinglan berdiri di samping Cumu dan menatap dengan kaget serangan angin penghancur dari roh angin pengikat milik Cumu. Untuk waktu yang lama, mulut kecilnya tetap terbuka. Ingatan Tinglan sangat bagus. Dan dia tahu bahwa Binding Wind Soul Pet ini adalah Binding Wind Spirit yang awalnya berada di tahap ke-8 tingkat tinggi yang melawan Linyin Beast miliknya saat itu. Itu juga yang secara keliru ditangkap Cumu. Pada saat itu, kekuatan Binding Wind Spirit tahap ke-8 tingkat tinggi juga sedikit lebih kuat dari Linyin Beast miliknya. Namun, saat ini, kekuatan roh angin pengikat telah meningkat pesat, dan hampir semua teknik tipe anginnya dengan waktu mantra lebih dari 1 detik mencapai peringkat ke-9. Ditambah lagi fakta bahwa roh angin pengikat tidak perlu melantunkan mantra untuk mengendalikan angin, ia mampu membentuk domain angin dengan jangkauan yang luas. Di domain ini, mustahil bagi kalajengking gurun liar manapun untuk mendekat. Ratusan atau ribuan hewan peliharaan jiwa peringkat komandan fase ke-8 ini hampir menjadi semut lemah yang dapat diinjak-injak oleh roh angin pengikat. Beberapa saat kemudian, tumpukan hampir 100 mayat kalajengking gurun liar berkumpul di sekitar Cumu. Saat itu, Cumu telah menghabiskan beberapa hari untuk membunuh sebanyak ini dengan prajurit perang pohon iblisnya, Mo Xie dan Raja Hantu. Namun, sekarang, roh angin pengikat telah menghabiskan waktu yang singkat ini untuk menghabisi mereka semua. Hal ini membuat Cumu mendesah kagum dengan kekuatan Raja kelas menengah fase ke-9. Prajurit perang pohon iblis, kau juga keluar dan bersihkan medan perang. Cumu melantunkan mantra, dan juga memanggil prajurit perang pohon iblis yang ahli dalam pertarungan kelompok di depannya. Prajurit pohon iblis, ketika memasuki tempat ini terakhir kali, masih berada di tahap ke-7 tingkat tinggi. Sekarang telah mencapai tahap ke-8 tingkat ke-9, yang berarti telah meningkat 1 tingkat penuh. Meskipun kekuatannya masih 2 tingkat lebih rendah dari roh angin pengikat,
ia hampir dapat mencapai tingkat yang dapat langsung membunuh kalajengking gurun liar ini. Kedua Soul Pet ini mulai membasmi Wild Desert Scorpion Legion bersama-sama sementara Night Thunder Dream Beast bertanggung jawab atas Wild Desert Scorpion fase ke-9. Meskipun pertempuran kelompok Wild Desert Scorpion berskala besar, Ting Lan merasa bahwa dia tidak perlu berpartisipasi sama sekali. Namun, Ting Lan telah keluar untuk berlatih, jadi dia tidak bisa hanya menonton Cumu dari pinggir lapangan. Dia segera memanggil binatang Linyin dan mulai menyerang kalajengking gurun liar. Setelah menguat, Ting Lan menaikkan binatang Linyin ke tahap pertama fase ke-9, dengan demikian kekuatannya meningkat pesat. Kemampuan membunuh tunggal binatang Linyin milikmu relatif kuat. Gunakan itu bersama binatang impianku untuk menyingkirkan kalajengking gurun liar tahap ke-9 dan hampir tahap ke-10. Cumu melirik binatang Linyin milik Ting Lan yang perkasa dan berbicara. Ting Lan menganggukkan kepalanya dan melepaskan ingatan jiwanya. Dia kemudian mulai mencari fase ke-9 dan seterusnya, kalajengking gurun liar. Pertahanan binatang Linyin sangat tinggi. Saat berada di tengah-tengah kelompok besar kalajengking gurun liar fase ke-8, seolah-olah ia menginjak-injak wilayah kurcaci. Serangan kalajengking gurun liar tampaknya tidak mampu menembus pertahanan daun armor binatang Linyin. Terlebih lagi, kekuatan tipe binatang Linyin Beast juga tak terhentikan. Di tengah-tengah legiun kalajengking gurun Will, hewan peliharaan jiwa ini tampaknya telah memasuki wilayah kosong dan dengan mudah dapat mengikuti Night Thunder Dream Beast. Saat teknik pembatasan iblis Night Thunder Dream Beast mengunci kalajengking gurun liar fase ke-9, cakar cahaya Linyin Beast akan mencakar dengan ganas. Jika mendarat, kalajengking gurun liar fase ke-9 setidaknya akan terluka jika tidak mati. Chu Chen, bagaimana kau menandatangani perjanjian jiwa dengan roh angin pengikat yang sudah dewasa? Akhirnya, Ting Lan tak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Raja kelas menengah tahap ketiga fase ke-9, hewan peliharaan jiwa seperti itu benar-benar eksistensi yang sangat kuat di kelas 2. Bahkan Ting Lan sendiri hanya memiliki satu raja kelas menengah tahap keempat fase ke-9, Iblis Api Es, yang dapat bersaing dengan roh angin pengikat milik Cumu. Terlebih lagi, Ting Lan sudah memiliki sejumlah pengetahuan tentang hewan peliharaan jiwa Cumu dan tahu bahwa kekuatan hewan peliharaan jiwanya tidak sesederhana kelihatannya. Karena itu, dia merasa bahwa mungkin kekuatan Cumu tidak lagi jauh lebih rendah darinya. Di kota Dun, satu-satunya binatang Linyin milik Ting Lan mampu mengalahkan semua hewan peliharaan jiwa milik Cumu. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, sementara hewan peliharaan jiwa Ting Lan tertahan di titik terendah, kekuatan Cumu telah meningkat pesat, langsung mengejarnya. Kecepatan seperti itu benar-benar hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Ting Lan merasa sangat sulit membayangkan bagaimana pria ini telah meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya ke tingkat seperti itu dalam waktu yang singkat. Cumu tahu bahwa menjelaskan situasi roh angin pengikatnya akan sangat merepotkan, jadi dia memberikan penjelasan kasar dan berkata, "Aku mencuri sebotol cairan memori dari Shen Yicheng dan setelah membersihkan jiwanya, memperoleh roh angin pengikat ini." Cairan memori. Bagaimana Shen Yicheng bisa memiliki benda milik aliansi jiwa? Tanya Ting Lan. Seharusnya itu karena anggota aliansi jiwa bernama Feng Kun yang memberikannya padanya, kata Cumu. Penjelasan Cumu sangat sederhana dan menunjukkan bagaimana ia meningkatkan kekuatannya dengan begitu cepat. Ting Lan yakin bahwa selama kurun waktu ini, pria ini telah menjalani metode pelatihan yang sama sekali tidak normal dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun juga, mereka yang mampu melakukannya hingga tingkat seperti itu mungkin hanya sedikit di seluruh kota Tianxia. Karena itu, Ting Lan tidak bisa tidak mengagumi Cumu. Terakhir kali dia melakukan ini, Cumu menghabiskan 2 bulan untuk mengumpulkan sekitar 1000 bagian racun. Kali ini, Cumu hanya menghabiskan 7 hari untuk menyapu pasukan kalajengking gurun liar wilayah Hausa dan mengumpulkan hampir 1000 bagian racun. Peningkatan kekuatan seperti itu tidak bisa lebih jelas lagi. Cumu awalnya tidak berencana untuk tinggal terlalu lama untuk berlatih kali ini. Setelah merasakan kekuatan bertarung tipe angin yang kuat dari Binding Wind Spirit, kepercayaan diri Cumu kini meningkat pesat. Dapat diduga bahwa dalam Battle of the Realm, sudah waktunya bagi Cumu untuk memukau dunia dan mengejutkan semua orang.
Aku hampir lupa memberitahumu. Dalam perjalanan pulang, Tinglan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara kepada Cumu. Apa? Tanya Cumu penasaran. Begini, menurut persyaratan Battle of the Realm, setiap faksi harus memilih satu Realm Defender di setiap tingkatan. Sebelumnya, kau dianggap sebagai yang terkuat di tingkatan ketiga, tetapi setelah itu, kabar tentang kau mengalahkan Shen Yicheng menyebar. Jadi, setelah penyelidikan Soul Alliance, Soul Palace, Nightmare Palace, Soul Pet Palace, Merchant Alliance, Elemental Sect, dan berbagai faksi lainnya, Soul Palace kami telah memutuskan untuk menjadikanmu Realm Defender, kata Tinglan. Apakah aku sudah menjadi Realm Defender? Apa itu Realm Defender? Cumu merasa bingung. Kamu tidak mengerti struktur kompetisi Battle of the Realm. Mata indah Tinglan menatap Cumu. Cumu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya dia telah bertanya kepada Pak Tuali, tetapi Pak Tuali berkata bahwa pertempuran alam sangat rumit dan dia akan menceritakannya secara rinci ketika saatnya tiba. Belakangan ini, kekuatan otak Cumu hanya terfokus pada peningkatan kekuatannya, namun dia sama sekali tidak memahami secara saksama struktur kompetisi Battle of the Realm. Baiklah, orang gila yang sedang berlatih, mari kita gunakan waktu kepulangan kita untuk menyimak channel novel Donghua, dan aku akan memberimu penjelasan umum. Tinglan tertawa kecil dan mulai menjelaskan kepada Cumu arti dari Realm Defender. Yang disebut tingkatan bukanlah klasifikasi untuk para ahli muda. Sebaliknya, itu adalah konvensi adat yang telah diadopsi oleh berbagai sekte besar selama bertahun-tahun hingga sekarang. Biasanya, setiap kelompok usia akan diklasifikasikan sebagai tingkatan dan mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kehormatan tertinggi. Dengan cara ini, akan lebih adil bagi pelatih hewan peliharaan jiwa yang berbeda usia. Tidak peduli apakah itu kompetisi kelompok atau kompetisi individu, mereka mengambil bentuk terobosan alam. Kehormatan tertinggi tingkat pertama memiliki 10 alam, kehormatan tertinggi tingkat kedua memiliki 9 alam dan kehormatan tertinggi tingkat ketiga memiliki 9 alam. Menembus alam, mungkinkah itu berbentuk menerobos penghalang? Cumu bertanya sesuai pemahamannya. Tidak, alam memiliki arti ronde. Setiap tim atau orang memulai dari alam pertama dan tim dan individu yang berbeda akan memiliki alam pertama yang berbeda yang harus mereka tembus. Konfigurasi setiap alam juga berbeda. Tingkat kedua kita berarti kita harus menerobos total 9 alam. Kesulitan setiap alam akan meningkat seiring berjalannya waktu dan tidak seorang pun tahu apa yang akan mereka hadapi di setiap alam atau apa yang harus mereka lakukan. Mengambil contoh Realm Defender yang baru saja saya bicarakan, ini hanya salah satu konfigurasi. Misalnya, jika Anda berhasil menembus alam keempat, di babak ini, otoritas kompetisi dapat meminta Anda untuk mengalahkan seorang ahli muda kota Tianxia yang terkenal. Kekuatan ahli ini akan dievaluasi oleh berbagai faksi besar sebelum ditugaskan sebagai pembela di alam dengan tingkat kesulitan tertentu. Hanya dengan mengalahkannya Anda dapat maju ke alam berikutnya. Jika kalah, Anda akan tereliminasi. Para ahli muda ini dipilih oleh otoritas kompetisi di antara semua ahli muda yang berpartisipasi dalam pertempuran alam. Bagi para pembela alam ini, pertahanan yang harus mereka lakukan juga merupakan ronde keempat mereka sendiri. Jika mereka berhasil bertahan, mereka dapat maju ke alam berikutnya. Cumu kurang lebih memahami hal ini. Sederhananya, dia sekarang telah dipilih sebagai pembela pertempuran alam pada titik tertentu. Tugasnya adalah mempertahankan suatu titik dan mencegah pesaing lain menerobos. Pada saat yang sama, mempertahankan poin ini juga merupakan ujian bagi Cumu. Jika dia gagal, dia akan tersingkir. Orang-orang yang mencoba menerobos wilayah Realm Defender milikmu akan mengalami sakit kepala. Tinglan melihat bahwa Cumu memahami gagasan Realm Defender, namun tetap tertawa pelan. Apa? Cumu tidak mengerti. Berbagai faksi besar meremehkan kekuatanmu. Mereka pasti akan menempatkanmu di wilayah dengan tingkat kesulitan yang cukup rendah, namun kekuatanmu sudah sangat kuat. Tim-tim yang mencoba mengalahkanmu, Realm Defender ini, akan mengalami malapetaka. Bab 419, Mosie, 13 Neraka Inferno. Mendengar Tinglan berkata demikian, Cumu akhirnya menyadari bahwa kekuatannya saat ini memang sangat berbeda dengan dirinya yang dulu.
Jika orang-orang ini tidak tahu, mereka pasti akan menjadi gila. Realm Defender, pasti cukup menarik. Cumu tersenyum lebar. Kau sering berlatih di luar, jadi jika wilayah itu berada di dunia yang membingungkan, kentunganmu akan sangat besar. Meskipun hampir semua pelatih hewan peliharaan jiwa sering berlatih di luar, menurutku akan sangat jarang menemukan orang di generasi muda yang segila dirimu. Kata Ting Lan. Apakah ada mode lain? Cumu terus bertanya. Mode selalu diputuskan oleh kota Tianxia, dan memerlukan konfirmasi dari anggota dari semua faksi besar. Setiap tahun, banyak mode baru bermunculan, termasuk pertarungan maut, rintangan, perburuan, pelanggaran, penyerangan bos. Saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran alam sebelumnya. Jadi saya hanya mendengar dari yang lain juga, kata Ting Lan. Cumu memang tidak menyadari ada begitu banyak mode dalam Battle of the Realms. Agaknya, menebak mode berikutnya dalam tantangan adalah seni penting lainnya yang harus dipelajari. Dan, jika perburuan, rintangan, dan penyerangan bos muncul, kemungkinan besar banyak tim akan bersaing secara langsung, membuatnya semakin sulit dan memiliki lebih banyak variabel. Tidak peduli dalam mode apa pertempuran alam diadakan, Cumu percaya bahwa dengan potensi serba bisa yang dimilikinya, dia bisa beradaptasi dan menghadapinya dengan baik. Membedakan dirinya dari para ahli lainnya dalam kompetisi tersebut. Pertempuran alam, Cumu jadi semakin dinantikan. Dari uraian Ting Lan, Cumu memahami informasi yang cukup penting. Maksudnya, kontestan yang masuk tim dan kontestan yang tidak masuk tim, sebenarnya tidak jauh berbeda. Semua Battle of the Realms bersifat individual. Setiap orang melewati alamnya sendiri, dan beberapa alam bahkan memiliki batasan satu orang. Jadi, biasanya orang-orang yang menyimak channel novel Donghua punya tim akan terlebih dahulu memilih beberapa anggota yang kekuatannya sama dan setiap kali anggota yang terpisah itu kebetulan berada di wilayah yang sama, mereka akan berkelompok dan saling membantu untuk melewati wilayah berikutnya. Tentu saja, banyak wilayah yang mungkin hanya bisa menerima satu orang. Pada saat ini, banyak anggota yang harus mengundurkan diri secara sukarela, membiarkan rekan satu tim yang lebih kuat melanjutkan permainan. Karena peraturan dan cara-cara ini, sebagian besar ahli generasi muda yang benar-benar kuat dari faksi-faksi besar seringkali pergi sendiri. Jika mereka pergi dengan ahli faksi yang sama, maka jika ada wilayah yang hanya mengizinkan satu orang masuk, tidak seorang pun akan mau keluar. Ini berarti bahwa, melalui seluruh proses ranah, bahkan jika kamu sudah memiliki rekan satu tim, kamu bisa sendirian dari awal hingga akhir. Tanya Cumu. Ada kemungkinan seperti itu. Namun, setelah melewati 3 alam, kemungkinan mereka muncul di alam yang sama akan meningkat. Tetapi dengan cara ini, bukankah akan muncul situasi di mana faksi-faksi akan mengawal satu pesaing? Setiap wilayah mungkin memiliki banyak pesaing dan jika ada banyak orang, maka pasti akan ada orang-orang dari faksi tertentu yang menghormati faksi tersebut. Jadi, bukankah akan menjadi masalah jika seseorang dapat dengan mudah menerobos wilayah tersebut selama faksi di belakangnya cukup besar? Tanya Cumu. Situasi seperti itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi sekarang, hampir tidak ada satupun faksi yang menggunakan metode ini. Pertama, bagi anggota generasi muda yang kuat, anggota biasa tidak banyak membantu mereka. Misalnya, dalam putaran lintas dunia, saat melintasi dunia yang sangat berbahaya dan membingungkan, hewan peliharaan jiwa yang lebih lemah akan tertinggal. Selain itu, hadiah kehormatan pertempuran surga sangat besar. Bahkan jika mereka berasal dari faksi yang sama, mungkin ada beberapa orang yang menyimpan motif tersembunyi dan pada saat terakhir menusuk seseorang dari belakang untuk mencuri kehormatan. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah anggota faksi terkuat, mereka hanya akan memilih orang yang mereka percayai. Ditambah fakta bahwa faksi lain akan dengan sengaja mencoba dan menyelinap masuk ke dalam kelompok mereka, hampir setiap ahli muda yang kuat akan bepergian sendiri. Itu lebih cepat dan lebih langsung. Penjelasan Ting Lan sebagian besar dipahami oleh Cumu. Dalam setiap faksi masih terdapat cabang-cabang yang berbeda. Kehormatan tertinggi hanya diberikan kepada satu orang, dan tidak ada seorang pun yang bersedia menyerahkan kehormatan ini kepada orang lain. Jadi, penggunaan kekuatan faksi masih digunakan di wilayah-wilayah awal,
tetapi secara kasat mata tidak dapat lagi digunakan di wilayah-wilayah selanjutnya. Apakah itu berarti aku mungkin akan bertemu denganmu di pertempuran alam, dan kita mungkin akan berakhir sebagai lawan atau rekan satu tim? Cumu bertanya pada Tinglan. Kita adalah rekan satu tim. Senyum mengembang di wajah Tinglan. Setelah memahami desain Battle of the Realm, Cumu yakin bahwa orang-orang yang dapat dipercayainya mungkin adalah Ye Qingzi, Ye Wansheng, dan Tinglan yang pernah diselamatkannya sebelumnya. Jika ia bertemu mereka di alam selanjutnya, ia dapat membentuk tim dengan mereka dan peluang mereka untuk menembus alam akan sedikit lebih tinggi. Adapun situasi di mana hanya satu orang yang dapat lolos, hal itu hanya dapat didiskusikan ketika saatnya tiba. Setelah kembali ke Istana Jiwa, Cumu memberikan racun yang dikumpulkannya kepada Ye Qingzi. Dari dua bagian racun yang diracik Ye Qingzi, satu diberikannya kepada prajurit perang pohon iblis milik Cumu, dan satunya lagi diberikan kepada Ye Wansheng untuk memperkuat kumbang pedangnya. Ye Qingzi telah mempersiapkan hati kayu asal untuk Cumu dan yang harus dia lakukan adalah memperkuat prajurit perang pohon iblis dan menyuruhnya menggunakan teknik penyerapan tenaga hidup untuk menyerap efek racun ke dalam tubuhnya sebelum serangannya mampu mengikis pertahanan dengan racun. Cumu meminta Jia Jin mencari barang-barang yang dicarinya. Dia berhasil menemukan barang-barang roh yang dibutuhkan Mo Xie dan Night Thunder Dream Beast untuk tingkatan dan fase serta tahapan kekuatan bertarung mereka. Peralatan untuk Zhan Ye dan barang-barang roh tipe S. Di antara barang-barang roh ini, Ye Qingzi menyiapkan barang-barang roh penguat untuk Night Thunder Dream Beast. Menghemat sekitar 50 juta untuk Cumu, dia hanya menghabiskan sekitar 200 juta untuk Night Thunder Dream Beast. Barang-barang spiritual yang dibutuhkan Mo Xie hampir semuanya berada di tingkat ke-9. Tingkat keberhasilan ramuan Ye Qingzi tidak terlalu tinggi. Jadi Cumu harus mengeluarkan biaya 300 juta untuk membeli kristal jiwa tingkat ke-9 dan barang-barang spiritual rubah ekor 9 untuk Mo Xie. Dia tidak bisa mendapatkan diskon untuk Zhan Ye, jadi dia menghabiskan 100 juta untuk membeli perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh peringkat ke-7. Ini menaikkan peringkat kekuatan tempur Zhan Ye ke level Raja kelas menengah. Dia juga harus menghabiskan 200 juta untuk item roh peri udara es. Menurut perkiraannya, setelah penguatan senilai 200 juta, peringkat kekuatan tempur peri udara es mungkin akan mencapai level Raja kelas menengah dan selangkah lebih dekat untuk mengendalikan es yang mengkilap. Cumu telah membawa kembali aset senilai 900 juta. Dia telah menghabiskan 800 juta di antaranya untuk peri udara es, Mo Xie, binatang mimpi guntur malam, dan Zhan Ye. Dia mempertimbangkan untuk menghabiskan sisa 100 juta untuk menemukan perlengkapan jiwa bagi Raja Hantu, meningkatkan pertahanan absolutnya. Pertahanan Raja Hantu telah mencapai tingkat ke-8. Jika menggunakan transformasi Raja Hantu, pertahanannya akan meningkat ke tingkat ke-9 semu. Jika ia menambahkan baju zirah pertahanan jiwa ke Raja Hantu, pertahanannya akan meningkat satu tingkat lagi. Dengan cara ini, bahkan teknik tingkat ke-9 akan sulit memberikan kerusakan pada Raja Hantu. Armor jiwa Raja Hantu tentu saja tidak mungkin berada di peringkat ke-7. Armor jiwa peringkat ke-7 sama sekali tidak berguna bagi pertahanan peringkat ke-9 semu Raja Hantu. Sebanyak 400 juta dibutuhkan untuk baju zirah jiwa tingkat 8. Ketika Istana Yu menargetkan Shen Yicheng, ia telah memberi Cumu 200 juta sebagai hadiah, sebagai manfaat tambahan dari Istana Jiwa bagi kaum muda yang berpartisipasi dalam pertempuran alam. Jika dijumlahkan semuanya, Cumu memiliki total 300 juta. Jika dia mampu memperoleh 100 juta dalam sisa waktu, dia akan mampu membeli armor jiwa tingkat 8 untuk Raja Hantu. Dengan cara ini, armor jiwa itu akan benar-benar berada dalam posisi tak terkalahkan sebagai hewan peliharaan jiwa dengan pertahanan absolut. Di masa lalu, mendapatkan 100 juta sangatlah sulit bagi Cumu. Di Dun City, untuk mendapatkan Nine-Tailed Inferno Fox Heart, dia harus memeras otaknya untuk mendapatkan cukup uang. Saat ini, jika dia ingin mendapatkan 100 juta, satu-satunya pertanyaan di benak Cumu adalah berapa lama waktunya. Kali ini, dia pasti punya cukup waktu untuk mengambil misi tingkat 8 dan kembali. Tentu saja, untuk menghemat waktu, sebelum Cumu berangkat, tentu saja ia akan memperkuat hewan peliharaan jiwanya terlebih dahulu.
Setelah menyelesaikan penguatan, misi 100 juta ini akan menjadi pemanasan terbaik untuk pertempuran alam. Proses penguatan Mosie berjalan lancar dan tanpa kendala apapun naik ke tahap ke-9, Raja kelas menengah tingkat pertama. Setelah menguat, nyala api ganda kerajaannya jelas telah berubah. Nyala api darah dan nyala api iblis jahat telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Chumu sangat senang karena ketika Mosie melangkah ke tingkatan Raja kelas menengah fase ke-9, dia akhirnya memahami teknik tipe api tingkat ke-8 yang baru, 13 neraka inferno. Ini adalah teknik tipe api yang sangat penting bagi Chumu karena dia dapat memadukan teknik tipe api miliknya sendiri dan teknik tipe api White Nightmare untuk menciptakan teknik 3 lapis. Ini akan menciptakan sesuatu yang mampu langsung membunuh musuh yang lebih kuat darinya dengan beberapa level. Menurut perkiraan Chumu, lapisan 13 neraka inferno dan efek Chong Mei-nya akan mencapai kekuatan hampir tingkat ke-9. Jika mimpi buruk putih juga memahami 13 neraka inferno, maka 3 lapisan akan mencapai kekuatan hampir tingkat ke-9. Kekuatan teknik tipe api tahap akhir tingkat 9 adalah sesuatu yang mungkin hanya sedikit orang di kelas 2 yang dapat menolaknya dan kehormatan tertinggi pada dasarnya dapat diperoleh. Oleh karena itu, begitu Mosie memahami teknik tipe api tingkat 8 yang sangat kuat, Chumu segera mengalihkan harapannya kepada White Nightmare. Jika White Nightmare berhasil memahami teknik tipe api ini saat mencapai tahap ke-9, maka Chumu benar-benar akan mampu melewati tingkat kedua. Chumu sebelumnya telah mendengarkan pelatihan yang berorientasi pada Ye Qingxi. Dalam kurun waktu berikutnya, Chumu akan dengan tegas membeli berbagai item roh api darah untuk White Nightmare agar dapat meningkatkan kemungkinannya untuk memahami teknik tipe api tingkat 8, 13 neraka inferno. Bab 420. Li Hong, 10 tahun sebagai penguasa tahta. Ada sedikit masalah yang terjadi selama penguatan Night Thunder Dream Beast, 200 juta item roh tidak dapat membuatnya menembus kemacetan fase ke-8. Li Tua menunjukkan bahwa tubuh binatang mimpi guntur malam mungkin masih dalam keadaan terhambat, dan yang harus dilakukannya hanyalah menunggu beberapa waktu atau bertempur. Maka ia akan mampu berevolusi ke fase ke-9. Chumu juga tahu bahwa menggunakan benda-benda spiritual untuk menerobos kemacetan tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Setelah menenangkan Night Thunder Dream Beast, ia mulai memperkuat Ice Air Fairy. Dalam beberapa bulan terakhir ini, peri udara es telah memperoleh banyak keuntungan. Kesenjangan antara raja kelas rendah dan raja kelas menengah tidaklah kecil, tetapi dalam kurun waktu ini, Chumu tidak berhenti menggunakan benda-benda roh berjenis es. Yang memungkinkan peri udara es mencapai tingkat raja kelas menengah tahap ke-8 dan tahap ke-9. 200 juta item roh di tangan Chumu juga dapat digunakan padanya. Peri udara es saat ini berada dalam kondisi kelebihan gizi dan bahkan jika dia memberinya lebih banyak item roh, mereka mungkin tidak akan memperkuatnya sama sekali. Hanya melalui pertempuran ia dapat berevolusi ke fase ke-9. Barang-barang spiritual senilai 200 juta ini dapat dianggap sebagai harapan hidup Chumu. Barang-barang spiritual atribut es yang dibuat oleh Ye Qingxi hanya dapat menurunkan suhu jiwanya ke suhu saat ini. Pertempuran alam akan berlangsung selama beberapa waktu, dan Chumu harus menggunakan 200 juta barang spiritual atribut es untuk menekan suhu jiwanya selama periode waktu ini. Sekarang benda-benda roh berjenis es biasa tidak lagi berguna, jika dia tidak mampu menemukan benda-benda roh berjenis es yang lebih kuat dalam setengah tahun ke depan. Dia akan menghadapi kesulitan untuk dikuasai oleh setengah iblis. Dengan kata lain, jika Liu Binglan tidak mampu membawa kembali es abadi duniawi dalam waktu setengah tahun, nyawa Chumu akan berada dalam bahaya. Setelah menggunakan 200 juta item roh pada dirinya sendiri, meskipun kekuatan peri udara es tidak meningkat, ia masih berhasil mempelajari teknik tipe es peringkat ke-8 baru, Star Falling Frost. Chumu belum mengetahui kekuatan teknik ini untuk saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai pertarungan berikutnya sebelum dia bisa memahami seberapa kuat teknik tipe es tingkat 8 ini. Menurut perkiraannya, teknik ini mungkin mencapai kekuatan teknik tingkat 9 karena peri udara es adalah seorang raja kelas menengah. Menemukan perlengkapan jiwa yang tepat cukup mudah. Setelah perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh dikaitkan dengan jiwa Zanye, peringkat kekuatan bertarungnya juga meningkat ke peringkat raja kelas menengah. Dengan kombinasi Brave Stinging Heart dan Broken Limb Rebirth,
begitu kekuatan Zhan Ye meletus, itu jelas merupakan eksistensi yang lebih menakutkan daripada Binding Wind Spirit. Setelah menyelesaikan semua penguatan, Chu Mu sengaja beristirahat selama beberapa waktu sebelum menjalankan misi berikutnya. Ia pergi ke tanah terlantar kuno yang sudah dikenalnya. Chu Mu menuju ke tanah tandus milik Terror Wolf. Terakhir kali, Chu Mu berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan di sana. Dia telah mengerahkan semua kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwanya hingga maksimal sebelum berhasil melarikan diri. Kali ini ketika Chu Mu masuk, dia tidak perlu takut lagi. Bahkan serigala teror tahap ke-10, Mo Xie, dan roh angin pengikat dapat dengan mudah mengatasinya. Selama dia tidak menghadapi serigala teror tahap ke-10 tingkat raja yang memperkuat diri atau kawanan serigala teror, Chu Mu tidak takut. Chu Mu tidak menghabiskan banyak waktu untuk membantai serigala teror. Misi hadiah 100 juta, setelah selesai, sudah sangat dekat dengan pertempuran alam. Peresmian Battle of the Realm dimulai 7 hari sebelum Battle of the Realm dimulai. Peresmiannya dilakukan pada hari ini juga. Banyak sekali ahli generasi muda berkumpul di Realm Thrones Plaza. Pelatih hewan peliharaan jiwa terkuat, Li Hong, yang memiliki treasure Realm Throne, juga muncul di hadapan semua orang. Puncak dari pelatih hewan peliharaan adalah pria seperti ini. Ketika pelatih hewan peliharaan jiwa ini muncul di Istana Emas yang paling kuat, banyak anak muda mulai berteriak dan bersorak. Seluruh kota Tianxia menjadi gempar. Ini adalah penghormatan yang diberikan kepada seorang raja. Kekaguman kepada eksistensi terkuat. Di hadapan seorang ahli seperti ini, tidak ada anak muda yang bisa tetap tenang. Ada banyak sekali orang yang telah mencapai puncak generasi muda yang telah mengagumi kecemerlangan dan kejayaan pria ini sepanjang hidup mereka. Saya baru saja kembali dari sisi timur, dan kebetulan melihat kalian anak-anak yang merangkak keluar dari buayan kalian. Mungkin di mata kalian, tahta kerajaan adalah segalanya. Namun kenyataannya adalah bahwa dunia ini tidak terbatas. Istana emas kecil dan tahta emas tidak akan pernah menjadi puncak. Saya percaya bahwa di antara kalian semua akan ada seseorang yang tidak hanya duduk di tahta yang berharga ini tetapi juga melampaui saya. Kaisar Kerajaan, Li Hong, mengalihkan pandangannya ke generasi muda yang seperti pemuja dan menggunakan suara tegas untuk berbicara kepada orang banyak. Setiap pelatih hewan peliharaan yang kuat memiliki keyakinannya sendiri. Hanya untuk kehormatan tertinggi, hanya untuk hewan peliharaan terkuat, hanya untuk memiliki kekuatan atau kekayaan terbanyak, hanya untuk berdiri di atas dan memandang rendah semua orang. Hanya untuk melampaui seorang ahli yang mereka kagumi sejak mereka masih muda, hanya untuk mendapatkan seorang wanita yang berada di atas sana. Di hati setiap lelaki, tahta kerajaan berarti segalanya, kejayaan, kekuasaan, kekayaan, kekuatan, kehormatan, wanita. Apapun yang Anda inginkan, tahta itu dapat mewujudkannya. Setiap anak muda yang melangkah ke jalan seorang pelatih hewan peliharaan akan menganggap mereka sebagai kehormatan tertinggi. Bahkan jika bahayanya tidak terbatas atau jika jalan itu dikepung oleh hidup dan mati, demi mendapatkan segalanya yang tertinggi ini, mereka akan terus-menerus menaiki tangga emas ini. Tidak peduli berapa banyak mayat berlumuran darah yang memenuhi anak tangga ini. Hanya dia yang bisa melawan naga tersembunyi Cian Langit Surgawi. Chu Mu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada tenang yang dipaksakan. Ya, dia sangat jauh, kata Li Tua. Chu Mu juga memiliki hal-hal yang diinginkannya. Segala yang tertinggi adalah kehormatan tertinggi yang akan memenuhi mata ayahnya dengan air mata hangat, itu dapat memaksa kediktatoran aliansi jiwa yang kuat untuk takut pada kekuatannya. Itu dapat mengambil kembali kehormatan yang telah hilang dari hewan peliharaan jiwa pembelot. Berdiri di tengah lautan manusia di Tianxia Plaza, Chu Mu tidak dapat merasakan tekanan yang sangat besar dari para ahli muda yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sebaliknya, ia merasakan emosi ingin membuat dirinya menonjol di antara para ahli yang tak terbatas ini. Ini adalah tantangan yang kejam tetapi nyata. Ada ratusan juta pelatih hewan peliharaan jiwa, ini adalah dunia yang tak terbatas dan luas. Tetapi hanya ada satu set tangga yang mengarah ke Realm Thrones dan itu hanya terjadi sekali setiap 10 tahun. Chu Mu benar-benar ingin tahu di tahun ke-10 mana dia akan bisa duduk di tempat pria berjubah emas itu duduk.
Di atas singgasana yang kuat dan berpengaruh yang memiliki pemandangan megah di atas para pelatih hewan peliharaan yang berdiri di alun-alun seperti dirinya. Dia akan memberi tahu mereka semua untuk melampauinya. Chumu, bukankah kita melihat wanita ini di keluarga besar Chu di kota Wogu? Ye Wansheng mendorong lengan Chumu dan menunjuk ke arah wanita berkerudung yang duduk di kursi terhormat. Mehem, itu putri muda istana mimpi buruk. Chumu menganggukkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada sang putri yang selalu membawa aura misterius. Kerudung menutupi kecantikannya yang turun-temurun. Satu-satunya yang terlihat adalah sepasang mata yang tenang namun bijaksana. Di sekelilingnya ada banyak sekali wanita yang memikat dan mengejarnya. Setiap kali melihatnya, Chumu perlu menatapnya dan di antara mereka selalu ada tangga yang sangat tinggi dan sekelompok orang yang berstatus sangat tinggi. Sebelumnya, Chumu telah melihatnya sebagai wanita di hatinya. Dia tertarik dengan sifatnya yang mulia, cantik, dan baik hati. Sebuah petualangan kecil bahkan pernah terjadi ketika dia berada di kerajaan barat. Namun, dengan bijak, Chumu memutuskan untuk pergi. Seorang wanita seperti ini tidak akan kekurangan pengejar, atau orang-orang seperti dia yang tertarik padanya dan bersedia mati untuknya. Chumu tidak akan menjadi salah satu dari orang-orang ini. Dia juga tidak akan menyerahkan segalanya pada dirinya sendiri. Ini karena Chumu tahu bahwa sebelum dia berdiri pada ketinggian yang melampauinya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia akan menjadi persis seperti para pengejar yang mengejarnya secara membabi buta dan tidak akan mampu membuat hatinya berdesir sama sekali. Bukankah kau tuan muda istana jiwa? Mengapa putri muda istana mimpi buruk mendapat perlakuan yang begitu tinggi, dan duduk di tempat yang begitu mencolok? Dengan identitasmu, kau seharusnya duduk sejajar dengannya. Mengapa kau berdiri begitu menyedihkan bersama kami yang sudah dewasa? Lagi pula, bukankah kecantikan luar biasa istana jiwa, Tinglan, terus-menerus menemukanmu? Statusnya hanya satu tingkat lebih rendah dari putri istana mimpi buruk. Bahkan jika identitasmu sebagai tuan muda istana jiwa belum secara resmi ditegaskan atau diumumkan, kau seharusnya tetap duduk di sebelahnya, kata Ye Wansheng. Saya percaya pada kekuatan saya sendiri. Tidak ada perbedaan antara duduk di sana dan berdiri di sini, kata Chumu. Ambisius, haha. Kalau begitu, kita ini yang disebut pakar akar rumput. Apa kau hafal orang-orang yang menyimak channel novel Donghua dan duduk di atas sana? Siapa di antara mereka yang berpuas diri? Sangat puas dengan diri mereka sendiri. Jika kita bertemu dengan mereka di pertempuran alam, kita akan menginjak-injaknya dengan keras dan melihat siapa di antara kelompok pakar muda yang disebut-sebut ini yang dibina melalui uang dan status yang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Ye Wansheng tertawa bebas. Chumu tidak berpartisipasi dalam pertempuran alam dengan identitas istana jiwanya. Dia tidak seperti tuan muda lainnya atau ahli faksi lain yang memilih sekelompok elit dari banyak orang sebelumnya. Dia juga tidak meminjam kekuatan pendukung dalam perjalanannya menuju kekuatan. Chumu telah sampai di sini selangkah demi selangkah dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, Ye Wansheng tidak salah. Dia adalah pakar akar rumput. Istana jiwa tidak akur dengan istana mimpi buruk. Namun, di arena publik, mereka yang memiliki status dari kedua belah pihak berkomunikasi satu sama lain dengan bermartabat. Mereka tidak mungkin saling bermusuhan. Setelah upacara wisuda, ada pertemuan sosial, perundingan, persahabatan, dan tantangan rahasia antara berbagai faksi besar. Pertemuan ini sama saja dengan sengaja menempatkan semua ahli muda dari berbagai faksi besar di bawah langit bersama-sama di sebuah aula. Kemudian, mereka akan membiarkan percikan api beterbangan di antara mereka, membuat pertempuran alam semakin kompetitif. Mengapa aku merasa seolah-olah kamu bersembunyi dari putri muda istana mimpi buruk? Mata indah Ye Qingzi menatap Chumu sambil mengajukan pertanyaan. Baru saja, Chumu benar-benar memiliki kesempatan untuk berbicara dengan putri muda istana mimpi buruk. Selain itu, dapat dilihat bahwa begitu putri Jinrou mengetahui nama Chu Chen, dia akan menatap Chumu dengan penuh minat, menunggunya untuk menyapanya. Namun, Chumu tidak menggigit. Ye Qingzi berdiri di samping Chumu. Dia ingat bahwa ada sesuatu antara putri Jinrou dan dia di wilayah Wogu. Dia merasa bahwa Chumu tidak perlu tinggal diam.
Dia tahu beberapa rahasia tentangku. Saat ini, aku tidak tahu pasti tentang posisinya, dan dalam situasi seperti ini, sebaiknya aku menjaga jarak. Kingzi, kau terlalu banyak berpikir, jelas Cumu. Siapa yang terlalu banyak berpikir? Ye Kingzi memutar matanya dan tiba-tiba merasa bahwa Cumu benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.